Hai teman-teman, perkenalkan saya Joshua Miracle Lampus, kelas 4B4 Manajemen dengan NIM 20061102207 untuk mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai topik perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Adapun perdagangan internasional merupakan perdagangan antar penduduk dua negara atau lebih maupun perdagangan yang dilakukan antar negara. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Di antaranya, tahap yang pertama, ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini, terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang, dan kemudian kita harus mengirimnya ke negeri asing tersebut. Tahap kedua, ekspor aktif. Dari tahap terdahulu, kemudian terus berkembang, hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Selanjutnya tahap ketiga, penjualan lisensi atau licensing. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja. Tahap keempat yaitu franchising. Tahap ini lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya. Kemudian tahap kelima, yaitu pemasaran di luar negeri. Tahap ini akan memerlukan intensitas manajemen, serta keterlibatan yang lebih tinggi, karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negara asing atau home country. Selanjutnya tahap yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Dalam tahap terakhir ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu, lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjual hasil produksinya itu ke negeri itu juga, dan bahkan dijual ke negeri asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut. Adapun perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional pada hakikatnya adalah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional atau dengan kata lain, melakukan operasinya di beberapa negara. Perusahaan macam ini sering disebut multinational corporations yang biasanya disingkat MNC. Beberapa alasan memasuki pasar luar negeri atau menjadi perusahaan multinasional. Di antaranya yang pertama, untuk melewati hambatan dalam memasuki pasar luar negeri. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan teknologi dan pengetahuan manajemen. Yang ketiga, laba luar negeri yang lebih tinggi sebagai motif investasi. Serta yang keempat, untuk melindungi pasar domestik dan mengikuti pelanggan ke luar negeri. Beberapa hambatan dalam memasuki bisnis internasional di antaranya. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultur. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Serta yang keempat, hambatan operasional. Investasi luar negeri dibagi menjadi dua komponen. Komponen yang pertama yaitu investasi portofolio.
Nah, untuk pembelian saham-saham biasa dilakukan di bursa saham dunia, di mana investor baik individu maupun organisasi dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Komponen yang kedua yaitu investasi langsung. Investasi langsung di luar negeri mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan risikonya. Demikianlah penjelasan yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.